wal muslimat jamaah radio Kebun FM dimanapun berada. Kita telah menginjak bulan Sya'ban, yang kemarin sebelum Sya'ban adalah bulan apa? Bulan Ramadan. sebelumnya bulan Oh, Rajab ya, Rajab bulan ya. Rajab ya. Nah, masih ingat selawat eh, yang buat syair, buat puji-pujian atau doa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan? صلي وسلم دائما على أحمد. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد. والآل والأصحاب من قد وحد. Mari bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. والآل والأصحاب من قد وحدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nah, Allahumma du Gusti Allah, barik, semoga memberikan keberkahan lana kepada kami, Allah fi Rajaba, ing dalam bulan Rajab. Nyuwun maring Gusti Allah supaya diberikan keberkahan barokah di bulan Rajab wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadana, dan sampaikanlah umur kami, sampaikanlah kami sampai ke bulan Ramadan. Doa ini adalah keterkaitan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Apa itu keberkahan? Barokah, ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan. Jadi kita sebagai orang yang beragama, terutama untuk agama Islam, agama kita, itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari kemarin lebih baik daripada hari lusa. Jadi bulan Rajab ini, kemarin ya, sekarang bulan Sya'ban, itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan di 2 bulan itu sampai 3 bulan sampai bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban ya, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan itu ada bulan Sya'ban. Atau kalau orang Jawa bilang bulan ruah ya. Ruah itu dari kata roh. Orang pada bersiarah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi makom-makom kerabat, handai tolan, bahkan makam para aulia. Untuk apa? Untuk mendoakan kepada si mayit, kepada ashabul maqbarah di situ ya. Karena
apabila kita berdoa, mendoakan kepada ahli kubur, di situ ahli kubur akan merasakan tentram, akan merasakan sepoi-sepoi ganjaran atau pahala yang masuk, yang diberikan kepada si ahli kubur itu. Jadi di bulan yang sangat mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ini adalah bulan-bulan di mana kita untuk bertekun, untuk mencoba untuk memperbanyak amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersama-sama untuk sedikit mengupas tentang bulan Sya'ban. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Fadlu Sya'bana ala sa'iri syuhuri kafadli ala sa'iril anbiya. Wa fadlu Ramadana ala sa'iri syuhuri kafadlillahi ta'ala ala ibadih." Yang artinya, keutamaan bulan Sya'ban di atas bulan-bulan yang lain adalah seperti keutamanku atas kalian nabi. Sedang keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain adalah ibarat keutamaan Allah atas kalian hambanya. Jadi keutamaan bulan Sya'ban, fadlu Sya'bana ala sa'iri syuhuri kafadli ala sa'iril anbiya. Sebagaimana Allah berfirman juga, wa yahtaru ma kana lahumul khiratu. Dan Allah memilih, dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Karena Nabi Muhammad SAW berpuasa sepanjang bulan Sya'ban, dan beliau bersabda, "Yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadha syahr." Allah mengangkat amal hamba-hambanya seluruhnya pada bulan ini. Dan beliau bersabda yang artinya, tahukah kamu mengapa bulan ini dinamakan Sya'ban? Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjawab, karena pada bulan ini satu kebaikan akan bercabang-cabang menjadi banyak. Imam Muslim rahimahullah ta'ala telah mengemukakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ja'alallahu rahmata mi'ata khusin famsaka indahu tis'ata wa tis'ina wa anzala fil ardi juz wahidan famin dalika." Yang artinya Allah telah membagi rahmat itu menjadi 100 bagian, yang 99 bagian dia tahan di sisinya, sedang yang satu bagian dia turunkan ke bumi. Dari yang satu bagian itulah kemudian seluruh makhluk saling mengasihi, sehingga seekor
bintang binatang akan mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir anaknya itu terkena bahaya. Binatang maksudnya ya. Nah, ini kami ambil dari kitab Turatul Nasihin ya, tentang fadilah bulan Sya'ban. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Maka bangkitlah, sholatlah dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit." Aku bertanya, "Hai Jibril, malam apakah ini?" Jibril menjawab, "Malam ini dibukakan 300 pintu rahmat. Lalu Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang tidak mensekutukan sesuatu dengan Allah selain tukang sihir atau dukun, atau orang pendendam, atau orang yang kecanduan minuman keras, atau orang yang terus-terusan berzina, atau orang yang suka makan harta riba, atau orang yang mendurhakai kepada ibu bapaknya, atau tukang mengadu domba, atau orang yang memutuskan tali silaturahim. Sesungguhnya mereka itu tidak mendapatkan ampunan kecuali apabila mereka mau bertobat dan meninggalkan kelakuannya yang buruk itu." Maka Nabi Muhammad SAW keluar lalu sholat dan sujud. Sambil menangis beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaanmu dan kemurkaanmu. Dan aku tidak dapat menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji kepada zatmu. Maka bagimulah segala pujian sampai engkau ridha." Nah, para jemaah Radio Kebun FM di mana berada, di sini apa arti kata Sya'ban? Ya, Sya'ban dalam bahasa Arab, tulisan Arab, yaitu terdiri dari huruf Shin, huruf Ain, Ba, Alif, dan Nun. Ada berapa? Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Ada 5 huruf Sya'ban. Dari Yahya bin Mu'adz, ya, ini definisi Sya'ban, terdapat 5 huruf yang setiap hurufnya kaum mukminin akan diberi sesuatu anugerah, yaitu huruf Shin akan diberikan syafaat, kehormatan. Jadi Shin diartikan syafaat, ya. Dan huruf Ain akan diberikan izzah atau kekuatan dan kemuliaan. Shin, ya, Shin bukan Sin. Shin Sya'ban. Shin, Ain. Nah, sekarang huruf Ba. Nah, dengan huruf Ba akan diberi birru, ya, kebaikan. Ya, bir artinya kebaikan. Dengan huruf Alif akan diberi ulfah atau kelemah lembutan. Dan dengan huruf Nun akan diberikan nur atau cahaya. Jadi dalam bulan Sya'ban ini diartikan tulisan Arabnya Shin, Ain, Ba, Alif, Nun, yang artinya
shin syafaat, ya, ain aizah atau kekuatan. Jadi kita semoga diberikan syafaat, pertolongan, isyah, kekuatan, ya. Terus ba, bir, ya, kebaikan. Kebaikan. Alif, ulfah, kelemah lembutan, dan dengan huruf nun yaitu diberikan cahaya. Jadi kita semuanya mudah-mudahan bisa melaksanakan, ya, apa yang disyariatkan. Ya, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah, di bulan Sya'ban nanti ada nisfu Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan, ya. Pertengahan bulan Sya'ban, yaitu ketika bulan penuh, bulan purnama. Ketika bulan purnama kita disunatkan untuk sholat sunat. Ada orang biasa melaksanakan sholat sunat. Apa itu? Sebagian ngomong sholat sunat nisfu Sya'ban, sholat sunat lail, sholat sunat mutlak, sholat sunat apa? Tasbih, ya. Jadi kita laksanakan sholat sunat itu sholat sunat apa saja. Nah, di sini malah dalam ketentuannya tidak ada istilah sholat nisfu Sya'ban. Tapi laksanakan sholat sunat seperti sholat hajat, sholat mutlak, terus sholat tasbih, ya. Ini kita laksanakan. Setelah itu kita membaca apa? Surah Yasin, ya. Biasa gitu. Membaca surah Yasin boleh 1 kali, boleh 3 kali, boleh 5 kali, tapi disunahkan 3 kali. Nggak apa-apa 3 kali, kalau malam itu kita hidupkan terus bisa sampai berkali-kali. Kan rata-rata jamaah sudah berhafal semua, ya. Surah Yasin sudah hafal semua, ya. Kita berharap dan berdoa di malam itu, karena malam itu seperti dawuhnya Rasul tadi, bahwa seluruh amal-amal kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sedang berdoa di malam itu, dan kebetulan kita lagi berdoa, lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan amal yang baik, catatan amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit ada kisah tentang, ya, diceritakan dari Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi, ya. Seorang kawannya ini, ya, kawannya Muhammad bin Abdullah Asy-Syaidi yang bernama Abu Hafs Al-Kabir meninggal dunia. Maka saya pun sholat atau atas jenazahnya, mensolatkan jenazahnya. Selama 8 bulan sesudah itu, saya tidak pernah lagi menziarahi kuburnya, kata Muhammad bin Abdullah, ya, yang sedang menceritakan. Kemudian pada suatu saat saya bermaksud akan menziarahinya. Pada malam itu saya tidur dan bermimpi melihatnya telah berubah, mukanya pucat, ya. Saya mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum, tetapi dia tidak menjawab salamku. Maka saya bertanya kepadanya,
Subhanallah, kenapa salam saya tidak dijawab? Dia menjawab, menjawab salam adalah ibadat, sedang kami sudah terputus dari ibadah, kata dia. Lalu saya bertanya pula, kenapa saya lihat wajahmu berubah, padahal dahulu engkau sangat tampan? Dia menjawab, ketika aku telah diletakkan di dalam kuburku, malaikat datang lalu berdiri di atas kepalaku serta berkata, hai orang tua yang jahat. Kemudian menyebutkan seluruh dosaku dan keburukan perilakuku. Lantas aku dipukulnya dengan sebuah batang besi sehingga jasadku menyala menjadi api. Kemudian kuburku berkata kepadaku, tidak malukah engkau kepada Tuhanku? Putuslah seluruh persendianku. Lalu aku dihimpitnya dengan keras sampai hancur luluh tulang-tulang rusukku, dan putuslah seluruh persendianku. Demikianlah keadaanku terus tersiksa sampai akhirnya tiba suatu malam di mana hilal bulan Sya'ban tampak terbit. Tiba-tiba ada yang berseru dari atas, hai malaikat, lepaskan dia. Sesungguhnya dia pernah menghidupkan satu malam di bulan Sya'ban semasa hidupnya dahulu. Dan berpuasa satu hari di antara hari-hari bulan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala melepaskan siksaan itu dariku berkat kehormatan sholatku pada suatu malam di bulan Sya'ban dan puasa sehari di dalamnya. Kemudian dia memberi kabar gembira kepadaku dengan memperoleh surga dan rahmat. Inilah kisah tentang seorang yang walaupun hanya melaksanakan puasa sehari di bulan Sya'ban dan menghidupkan satu malam di malam bulan Sya'ban, di sini tidak disebutkan apakah di malam pertengahan nisfu Sya'ban atau di malam-malam biasa melaksanakan sholat. Nah, waktu itu disiksa dalam kubur, disiksa, dihimpit, dibecek sampai tulang rusuknya patah-patah dan sebagainya. Nah, ketika masuk hilal atau tanggalan malam 1 Sya'ban itu ada suara dari langit, yaitu untuk memberhentikan semua siksaan itu, dan akhirnya dia dibebaskan dari siksa kubur dan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Radio Jamaah Radio Kebun FM di mana berada, mari kita sejenak untuk istirahat, untuk mendengarkan sholawat syair dari kami, yaitu Rawi yang akan melantunkan Turi Putih. Ini hadrah, pengiringnya adalah hadrah Sunan Geseng dari Pedigolan Kabupaten Prambon Kebumen. Al-Basyalah Muhammad. Saya masak dulu Pak ya. Saya mau masak sebentar ya. Saya masak sebentar. Ya nanti sini mau wawancara sama di sini ya. Ya orang nanti Bapak selesai masak kamu kan. Ini baru 7:30.
Ya, kembali lagi. Barangkali mungkin malam hari ini kita ada jamaah yang mau bertanya lewat phone live. Dibuka dulu phone live-nya, Mas John. Iya, terus kalau enggak lewat WA atau SMS silakan ke nomor radio. Berapa nomornya? 081222322984. Iya, tidak lupa ini disponsori oleh Habutop. Nah, di sini dia yang bertanya nih, Pak. Ya. Ada Mbak Erwi tadi Sidomoro ya. Iya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Pak, bade tanglet nih, saumpami bade maos Quran, tang HP nopo niku diwajibkan wudu ya, nopo termasuk mushaf ya, subun ge atau aplikasi Quran itu bagaimana Ustaz ya? Bu Rita Podomoro. Isi domoro. Sidomoro, ya. Ya, namanya itu di dalam aplikasi Al-Quran, ya. Memang sih kita Al-Quran dimanapun posisinya, di aplikasi, di HP atau di mana, itu tetap kita sebagai umat Muslim ya tentunya menjaga kesucian Al-Quran itu. Iya, dan di sini ada Mbak Elok nih Pak. Assalamualaikum Mbak Elok. Nah, ya ini dipotong dulu ya Pak Ustadz ya. Iya. Ada yang mau nanti ya. Gimana nih Mbak Elok, ada yang ingin ditanyakan oleh Pak Ustadz? Assalamualaikum Mbak Elok, dari mana Mbak Elok? Dari mana? Kelirong. Oh, dari Kelirong. Kepriben kabar sehat? Iya, sehat ya. Alhamdulillah, ini dia mau jelang puasa, tak tahu ya Bu ya. Silahkan, dipersilahkan. Gimana Bu? Iya, monggo lanjut. Ulangi Bu. Coba Bu. Ini agak mantul, ehonya kurangi. Suaranya agak mantul. Gimana Bu? Mulai pertanyaan pelan-pelan Bu ya. Gimana? Iya. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Elok, pertanyaannya ya saya jawab. Ibu Elok itu adalah Mbak Elok ya, itu namanya birrul walidain ya. Memang begitu. Jadi kalau misalkan orang tua sedang selama sakit mungkin, atau itu radionya coba dulu Bu. Lanjut. Iya, itu boleh Bu ya. Jadi ibu kalau sholatnya itu memang sholat itu kan nggak ada fidyah. Kalau yang di fidyah itu hanya puasanya ya, yang meninggalkan puasa dan menjalankan qadha puasa bulan Ramadan. Ya, kalau itu difidyahi puasa. Tapi kalau sholat itu memang silakan diwakilkan, diqadhoi oleh anak-anaknya ya. Ya mungkin hitungannya nggak pas, kurang lebih ya. Oh, tapi berarti boleh ya? Boleh ya, boleh, sangat dianjurkan karena itu adalah agar ya pahalanya nanti atau kewajiban ibu itu sebagai seorang anak birrul walidain kepada orang tua yang telah meninggal. Oh, dan juga terbayar ya dari yang ditinggal. Iya. Ya itu kan memang dianjurkan kalau untuk sholat ya itu diqadhakan saja. Karena yang difidyahkan itu hanya puasa ya, puasa. Ya kalau meninggalkan puasa kebetulan
Ramadan. Dan Mbak Elok, gimana dari penjelasannya Pak Ustadz Rawi, apa masih bingung atau sudah mengerti? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah, alamin. Monggo ya Bu. Kalau puasanya itu bulan Ramadan, terus kan habis bulan Ramadan ada puasa sunat Syawal. Iya. Itu sampai digabung boleh enggak? Digabung harinya. Ini buat puasanya Ramadan sama puasa sunat bulan Syawal. Jadi aku boleh enggak? Oh, iya. Gini Bu ya, kalau itu kan puasa Ramadan itu wajib nyaur utang ya Bu ya. Nyaur utangnya wajib. Kalau puasa Syawalnya sunnah ya. Jadi ibu niatnya puasa nyaur utangnya aja. Tapi kalau 6 hari di bulan puasa itu udah dihitung ya. Udah dihitung ibu puasa Syawal begitu, paham Bu ya. Jadi niatnya satu aja, niat membayar hutang atau qadha puasa Ramadan yang ditinggalkan kemarin selama 6 hari. Iya, itu. Tapi usahakan kalau yang itu berturut-turut ya. Tapi kalau misalkan mau sendiri-sendiri ya puasa sunat tersendiri ya. Jadi kalau misalkan ibu niatnya kodok tapi saat ini hari Senin, hari sama Kamis, Senin sama Kamis gitu. Sebetulnya boleh kalau misalkan niat puasanya sunnah ya, sunnah Syawal itu tidak harus berturut-turut. Tapi kalau memang yang yang dimasukkan dalam puasa fardu selama nyarutang qadha bulan Ramadan selama 6 hari itu dengan ibu dianggap sudah menjalankan puasa sunat di bulan Syawal itu yang 6 hari berturut-turut. Nah, ya dari sini Mbak Elo apakah sudah mengerti? Ini konten andainya sunatnya dulu Syawal apa saya kodenya dulu? Nah, coba gimana Pak Ustadz ya? Maunya yang puasa sunnah dulu ya, yang Rajab. Bukan Rajab, puasa Syawal ya. Syawal. Ya lebih baik qadhanya dulu Bu ya. Kalau memang itu diutamakan yang wajibnya dulu. Iya, begitu Bu ya. Iya, sama-sama, selamat beraktivitas Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah Mbak Elok. Tadi ya dari Bu Kita gimana? Oh iya, maaf. Itu di sini kalian itu. Iya. Nah, iya. Ini. Iya. Nah ya. Oke, tadi lanjut baca dari yang Mbak Erwita Sidomoro, dan sebelumnya terima kasih buat Mbak Ero ya sudah bertanya. Dan di sini ada Mbak Erwita di Sidomoro ya. Assalamualaikum Pak, maaf pada tanggal ya. Asal pemibadi maos Quran atau HP anapun itu diwajibkan berwudu ya. Apa termasuk mushaf? Terima kasih Pak Ustaz ya. Gimana? Ya, kalau keterangannya sih zaman dulu kan belum ada istilah aplikasi ya. Jadi la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Nah, di situ adalah walaupun sekarang sudah diaplikasikan, tapi Quran tetap Quran. Jadi makanya kalau Quran yang ada aplikasinya itu tolong jangan dikantongin di kantong bawah. Ya, jangan ditaruh di tempat-tempat kayak di WC ya. Iya. Karena itu ada Al-Qur'annya. Jadi bagaimanapun itu adalah Al-Qur'an. Jadi tetap disunahkan untuk berwudu. Berarti meskipun aplikasinya nggak dibuka tetap bacanya ya, di situ bacanya. Karena baca Quran itu kan walaupun dia kadang nggak bawa teks atau nggak bawa Quran, cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang sedang berhalangan pun nggak boleh. Jadi kalau misalkan ini ya berhalangan, misalnya lagi haid, lagi nifas, itu nggak boleh kalau baca Quran. Diniatkan zikir boleh. Jadi beda Bu ya, antara baca Quran dan diniatkan zikir itu beda ya, beda. Kalau baca Quran kita auzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum niat itu baca Quran. Tapi di sini kalau zikir ingat kepada Allah, subhanallah. Itu artinya boleh kalau zikir. Tapi kalau misalkan baca Quran dalam keadaan tadi sedang berhalangan nggak boleh. Makanya kembali ke pertanyaan Bu Ibu tadi, berarti kalau kalau mushaf itu posisinya di HP, tetap Ibu ya lebih baik berwudu. Ya.
Karena Al-Quran adalah suci ya. Betul. Oke, dan terima kasih Mbak Elita ya atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi nih di sini ya Masih yang ada, masih. tanya ya. Nah, ada Ibu Siti Badriah ya. Mbak Sibat. Ini sebentar. Nah, astagfirullah. Ada yang masuk. Wait, sebentar. Ada yang masuk? Oh, enggak. Ada. Ya, oke di sini dari Ibu Siti Badriah nih. Oh, ini keponakan saya Pak Ustadz ya. Mbak Sibat di Pekalongan nih kalau nggak salah nih. Sibat Aduh. ya. Oke nih ada yang bertanya Pak Ustadz nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ya. Doa kesembuhan apa ya sama doa biar ujiannya lancar. Doakan Mas John semoga keluarga Bu Badriah saudara Eki cepat sembuh ya. Ini saudara saya Pak ini. Saudara saya. Aduh, iya. Doa kesembuhan katanya apa ya Pak nih dari Mbak Sibat ini? Ya. Gimana Pak? Ya berdoa kalau laki-laki syafaqallah ya, kalau perempuan syafaqillah itu cukup. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan pada dia. Kamu laki-laki, kalau dhamir K adalah untuk laki-laki, kalau untuk ke perempuan ki yaitu syafaqillah, semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, gitu aja. Amin ya. Singkat kan, kalau dimaknai dengan didoakan dengan bahasa Indonesia atau dalam istilah Jawa malah lebih baik, lebih mantap kita tautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera memberikan kesembuhan pada penyakit yang dideritanya. Dan juga biar ujiannya lancar. Doakan Mas John semoga keluarga Bu Badriah cepat sembuh. Berarti ini ada ujian lancar itu. Ujian sepertinya dideskripsikan itu seperti ujian tes gitu. Ujian tes apa ujian kehidupan? Sepertinya yang sekolah soalnya di kelas 3. Oh, kelas 3. Eki namanya Eki. Oke. Mas Ya. Eki kelas 3 SMK nih. Siapa tahu bagi ujian. Gimana Pak Ustaz? Ya, doanya kita minta kepada Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Nawir qulubana ya, berilah penerangan kepada hati kami ya. Biar itu ya Allah, nawir qulubana, Allahumma nawir qulubana ya. Jadikanlah hati kami terang ya. Jadikan hati kami terang ya. Sehingga kalau hati terang kan bisa menjawab semua permasalahan ya. Dan juga apakah doa sapu jagat pun Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat, semua orang hafal ya. Begitu. Jadi niatnya yang penting berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya pakai bahasa Arab ya baik, pakai bahasa Indonesia ya baik. Yang penting hati kita kuatkan, kokohkan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ikhtiarnya, belajar ya. Kalau mau ujian ya sekolah mau ngerjain soal ya malam belajar dulu, jangan begadang nonton TV, jangan. Iya, dan juga Mas Eki tolong ya kalau mau ujian dikurangi main HP-nya ya. Karena tiap hari mainnya TikTok mulu ya. Bagaimana mau juara kelas kamu ini ya? Belajar yang banyak, jangan TikTokan mulu ya Mas Eki ya. Nanti kayak dijedak hidupnya lanjut ya. Iya. Ya pokoknya buat Mas Eki dan juga keluarganya Mas Parman di Pekalongan semoga diberikan keselamatan, kesehatan, amin. juga bergelimpah harta. Amin. Ya, ini tak terasa waktu sudah jam 8.00 ya. Ini mungkin kedepannya, ini malam berikutnya kalau kami bisa hadir. Ini gimana satu lagi nih? Baca apa gimana Ustaz? Apa buat besok atau sekarang aja? Ya besok aja, ini udah nanti ditegur oleh manajemen. Baik. Ini soal pertanyaan yang belum bisa kami jawab, saya jawab besok ya, di malam Sabtu depan. Insya Allah kita malam berikutnya sampai jelang Ramadan kita akan buka tanya jawab seperti ini terus. Iya, ada buka bersama kalau puasa di rumah Ustaz Rawi. Ya udah tahu John. Jalannya udah dibangun John. Alhamdulillah. Iya, jadi mobil udah sampai di sana gitu. Alhamdulillah, berarti kepala desanya tuh jujur ya. Jadi uangnya bagus lah buat masyarakat ya. Iya. Oke. Allahumma amin.
Insya Allah ini Pak Kepala Desa juga denger nih. Alhamdulillah Pak, terima kasih atas pembangunannya yang terstruktur tentunya Amin, ya. amin. Dan kami selalu apresiasi Bapak tentunya ya, karena Bapak jujur ya. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Iya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat para jamaah Radio Kebun FM, para pendengar Radio Kebun FM yang ikut berpartisipasi untuk ikut bertanya tentang materi-materi yang tadi disampaikan. Apabila ada kesalahan dari pihak saya sendiri, Rohmat Widodo atau Rowi ya, dan apabila ada benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa insya Allah di malam Sabtu yang akan datang. Seluruh atau semua kesalahan kami mohon dimaafkan. Saya Ustaz Rowi. Saya John Iskandar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Rawi ya. Alhamdulillah ya telah selesai ya dari